Istiqomah tu nduk toko nak buat dosa le. No ndak dosa le. Ni nak elok menya, nak ketaatan saja. Itu istiqomah namanya. Domo menggunjing, mengumpat, menyebut keburukan domo hele. Kalau lain orang memperkatakan kejelekan orang di depannya, astagfirullah bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim bu. Nyanyo. Auzubillah. Iyalah. Ibu kalah dirasuki musuh. Orang yang mukmin mustaqim tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan mengkerumuninya waktu nak meninggal. Malaikat yang menyuruh datang pengajian tadi. Malaikat yang menyuruh ibu pegang Quran. Malaikat yang menyuruh ibu jaga lidah, jaga mata, jaga semuanya. Itu kerja malaikat. Kita ini kalau tidak ada malaikat, dia tolak melawan syaitan tu dah. Malaikat itu kemudahan fasilitas dari Allah mensupport, mendukung orang beriman karena jahatnya musuh tu. Yang datang kok malaikat bersamanya. Alhamdulillah. Jadi malaikat itu nanti akan datang, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan menjumpai ibu tu waktu nak meninggal. Apa nyanyo? Allah takhafu. Bu, jangan takut ya. Bagi ibu mati itu tidak bermasalah. Memang sakit sebentar tuhnya, tapi jangan risau. Wala tahzanu, jangan sedih bu. Jangan takut, jangan sedih. Jangan sedih meninggalkan ahli keluarga, rumah kediaman, kendaraan kesukaan, harta kekayaan. Jangan dikona-kona boleh. Wa absyiru bil jannah, bergembiralah bu, jannah sudah dapat sama ibu. Wa absyiru bil jannah, bergembiralah bu, jannah sudah jadi milik ibu. Wah, ibu tu pun dia takut mati lah. Nampak malaikat tu, subhanallah. Nampak malaikat itu sebelum ruhnya dicabut, sebelum Israel datang. Israel datang, kalau 100 orang yang didatanginya, 100 pula wajahnya tuh udah sama tuh. Kalau orang yang cinta ketaatan, datang Israel dengan wajah yang sejuk, menggembirakan, orang yang mesra. Subhanallah. Dan cara malaikat itu mencabut roh dengan lemah lembut, seperti menarik rambut dalam tepung. Rambut indah putih, tepung indah selera. Layak ayat dalam Quran, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Jadi kita datang kemari kok berusaha untuk supaya nanti pencabutan roh itu yang tak dapat kita mengelak supaya senang. Subhanallah. Kata malaikat, la takhafu, jangan takut bu. Wala tahzanu, jangan sedih. Wa absyiru bil jannah, bergembiralah bu, jannah sudah dapat. Sewaktu Rasulullah masih hidup, sahabat selalu ada kesempatan melihat malaikat. Selalu diberi kesempatan. Suatu ketika Rasulullah duduk dengan sahabatnya ramai, datang makhluk Allah, pakaiannya putih bersih, wajahnya handsome, apa bahasa sih handsome kok? Gagah, gagahnya ibu tuh. Handsome itu bahasa Inggris. Kalau di Malaysia katanya smart, segak. Kalau siko gagah ya, datang orang yang gagah, pakainya bersih putih, rambutnya hitam, katanya pekat, duduk di depan Nabi Muhammad, bertawik lututnya dengan lutut Rasulullah, tangannya diletakkan di atas paha Nabi Muhammad, sangat mesra kelihatannya. Lalu bertanya beberapa pertanyaan. Dah selesai, poi iblis pun, nauzubillah, poi malaikat tadi, dah poi Rasulullah nanya sahabat. Tahu kalian siapa yang datang tadi itu? Atadruna manis sa'il, katanya. Kamu tahu tadi siapa yang datang tadi? Tidak kami tahunya sahabat. Itulah Jibril.
Wah, penasaran gue katanya. Rupanya Jibril. Kalau tahu Jibril tuh gue rangkul dia, gue salam, dicium tangannya katanya. Kata sahabat. Subhanallah. Nah, ada juga terjadi di zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim keluar rumah. Balik rumah, orang duduk di rumah. Rumah kunci. Siapa anggotnya? Alah, tuan rumah nyuruh aku datang kemari. Siapa? Akulah tuan rumah. Siapa boleh? Orang lain bagi dok. Bukan orang lain. Israel. Iyo. Rupanya yang datang tuh Israel. Tapi bukan melaksanakan tugas datang kemari. Datang kok membina, menyiram tali kasih sayang saja. Bukan nak mencabui. Silaturahminya. Oh, kalau itu welcome lah. Oke lah. Alhamdulillah. Ada satu permintaan kuncinya. Nabi Ibrahim minta apa? Tolong berlakon dulu macam mana mencabut roh orang yang jahat. Aku nak lihat. Siap, kata Israel. Tapi coba lihatkan dulu, jangan lihat aku dulu. Ini nak menukarnya, menukar apa? Wajahnya. Nyuk senang di set, ditukar-tukar. Dia nak setting. Lihatkan dulu, bila dah siap nanti pakai kode. Siap nyukur nanti. Yo. Lalu buku itu, buku namanya Liku-liku perjalanan ke alam barzah. Kalau lihat di Google lah itu, Liku-liku perjalanan ke alam barzah. Penulisnya kawan aku, Dr. Andus Syahrin Nasution. Sama-sama belajar di Purba dulu. Dia tinggal di Kuala Lumpur, sekarang sudah pulang ke Medan. Siap. Dilihat memang robah Nabi Ibrahim. Pingsan terus. Israel apa ini leh? Dibiarnya leh. Terlihat makhluk yang kejam, kepulan asap, muka yang seram, menakutkan. Kemudian Nabi Ibrahim sedar. Entah berapa ketika sesudah itu datang lihat. Nabi Ibrahim keluar rumah, pintu berkunci. Tiba-tiba yang datang potang pokoknya. Iyo. Aduh, tidak tahan saya melihat wajahmu waktu mencabut orang jahat. Nauzubillah. Sekarang lagi satu permintaan pula. Apa nih minta? Masya Allah. Jadi ibu tuh jaringannya bagus. Kalau tahu ibu jawabannya, walaupun tidak bergerak mulutnya, berarti jaringannya baik. Jangan putus jaringan, sudahlah ya. Lalu kini coba berlakon dulu macam mana kamu mencabut orang yang baik. Siap, kata Israel. Tapi tolong lihat ke lu. Jangan lihat kemari. Nanti pakai kode. Siap. Dilihatnya subhanallah. Sangat apa tadi? Ganteng, sangat mesra, sangat lembut. Sonang hati melihat. Do lai perasaan-perasaan takut dan melihat do. Cakap tumbang, rubah. Subhanallah. Rujukannya buku Liku-liku perjalanan ke alam barzah namanya. Bukunya. Lain. Nanti ibu tuh pinjam dulu tuh. Lain. Nggak apa dahnya, bukan bayi ya kan? Free saja kan? Gratis. Insyaallah. Bayarnya nanti di jannah sana. Bukan ibu yang bayar. Ibu dapat pahala, di situ dapat untung. Baik. Ayat surah Fussilat tadi katanya jangan takut bu ya nak mati ini. Jangan sedih. Bergembiralah. Surga sudah jadi milik ibu.
dihibur oleh malaikat sebelum ruhnya dicabut. Jadi kita datang ke pengajian itu supaya malaikat datang menghibur kita. Subhanallah. Kalau kita lihat sejarah orang-orang saleh, banyak cerita mereka yang didatangi malaikat yang menghibur waktu ruhnya dicabut atau sebelum ruhnya dicabut. Subhanallah. Kemudian malaikat mengatakan, nahnu awliyaukum. Ayat 31. Ini hebat nih. Kami kok bukan orang lain. Kami datang disuruh Allah menjaga ibu. Nahnu awliyaukum. Awliya itu wali. Wali itu bukan wali bahasa Indonesia. Wali nagari, wali hakim. Tapi ada kesamaan maknanya. Wali itu kan dari bahasa Arab juga. Wali di sini penjago, penolong, kekasih, pendamping. Wali itu penjago juga, penjago nagarinya kan? Nagarinya dijaganya. Sekon nagari apa? Nama nagari Kajai. Kalau di Panti kami nagari Panti Selatan. Di Petok, Padang Alai. Kajai Selatan. Wali artinya menjago. Jadi malaikat mengatakan, nahnu awliyaukum. Kami kok bukan orang lain bu. Kami ditugaskan Allah menjaga ibu. Kami lah yang datang menjaga ke ibu pukul tengah 4 itu. Ia menyuruh ibu bangun pukul tengah 10, pukul 10. Kami itu fil hayatid dunya, sejak di dunia kami dengan ibu. Wa fil akhirah, dalam Quran jelas disebut di akhirat juga. Jadi kata ulama, dilihat dalam tafsirnya, waktu nak mati datang malaikat menjaganya. Dalam kubur lainnya di situ nanti. Ibu bukan kesendirian, bukan keseorangan. Ikut ayatnya. Orang yang baik, kekasih Allah, matinya diurus Allah, hidupnya diurus Allah. Dipanggil datang ke rumahnya. Ke rumah siapa? Rumah Allah. Kenapa dipanggil datang ke rumahnya? Dia elok itu orang tuanya. Kalau dia elok, biarlah, terserah dia malah. Walaupun rumahnya dokek, tapi maksudnya jauh di hati Dokek di mata jauh di hati. Andaknya dokek di hati walaupun jauh di mata. Buya kita ngerang dari Pinaga datang. Buya yang serikot dari Bandar Ijo datang. Baru tadi malam lewat Desiko balik dari Kota Nopan. Potang ke Kota Nopan, melihat ibu mertua masih ada, masih sehat. Berbuka puasa di Silalang, lalu di Kojai. Mana Nurul Huda kami? Iya, asal lalu sih kok nampak Nurul Huda. Alhamdulillah. Jadi di sini kata malaikat, nahnu awliyaukum. Bukan nanti ya, ayat 31 surah Fussilat, halaman 480. Nahnu awliyaukum, bu, kami ini bukan orang lain bu. Kami ditugaskan Allah menjaga ibu. Ibu pencinta masjid, ibu pencinta kitabullah, ibu pencinta majelis ilmu, wirid yasin. Dalam kumpulan wirid yasin lain nama ibu. Siapa menyuruh membuat kumpulan tuh? Malaikat menyuruh itu. Subhanallah, subhanallah. Nahnu awliyaukum, kami ini wali. Wali jamaknya aulia. Dalam bahasa Arab lainan satu, lainan dua, lainan jamak, mufrad, musanna, jamak. Siapa pernah belajar bahasa Arab sih kok? Ada mufrad satu, tunggal. Ada musanna dua, ada jamak, jamak tuh tiga dan seterusnya. Wali jamaknya aulia. Nahnu awliyaukum, kami ini wali ibu, penjaga ibu, pendamping ibu, yang mengurus ibu. Subhanallah, kita kok bukan sendiri, ada malaikat. Kenapa perlunya ada malaikat? Karena musuhnya
strong. Musuhnya strong. Apa strong tuh? Kuat. Masih diimbangi dengan yang strong pula, malaikat. Subhanallah. Subhanallah. Nahnu awliyaukum, kami ini yang membantu ibu. Tapi dalam ayat lain nanti dalam surah Kahfi ada pula orang tu yang aulianya syaitan. Lain. Lalu ayatnya. Yang disiko aulianya malaikat. Dalam surah Kahfi ayat 50, orang tu aulianya syaitan. Allah marah di sana. Patutnya aulia kita ke siapa? Malaikat. Subhanallah. Jadi bersama orang beriman yang taat, yang saleh-salehah, ada malaikat. Kemudian ada pula sahabat. Sahabat-sahabat yang salehah. Aku kok tadi sebelum mengecek udah tahu apa yang disebut dah. Tapi tapak mukminat solehat, orang-orang mukmin yang soleh-solehat, di situ datangnya. Dari menatap wajah orang yang soleh-solehat, dari perinteraksian orang itu dengan cakap awak, ngomong awak, perkata awak dengannya, diperhatikannya, bertambah tuh ide-ide yang bernas tuh, bertambah tuh. Jadi setiap orang tuh ada malaikatnya. Jadi kalau ibu mendoakan ibu yang lain, ibu Lili ya, ya Allah terangkanlah hati ibu Lili ini, peliharalah kesehatannya. Malaikat yang menjaga ibu itu mendengar doa tadi. Apa kata malaikat itu? Amin bu, katanya. Ibu juga akan diberi seperti itu. Kan dah disebut minggu lalu kan sudah ada. Di sekolah lain cerita yang cerita Abu Darda dengan Abu Darda. Abu Darda lebih 300 orang disebuih dalam doa waktu tahajud. Lain sih kau cerita. Nanti semua mau pinjam nih ya, insya Allah. Orang beriman saling mendoakan. Bukan inyum yang nak masuk surga, orang lain biarlah. Itu betul tuh. Maunya kita jangan ada yang tercicir masuk jannah. Subhanallah. Jangan ada yang ketinggalan, jangan ada yang terlambat. Songon saya sempagul. Artinya sama-sama ke bukit, sama-sama ke lurah. Sadanciang bak basi, seciok bak ayam. Bahasa Mandeling bisa, bahasa Minang bisa sesuatu. Bahasa Arab apa lagi? 14 tahun di Arab. Alhamdulillah. Baik. Cantiknya ayat Quran kebo ya. Patutnya ayat Quran seperti kok dibaca sehingga bersahab di hati. Itulah jadi ubek itu. Bila pahamnya dibaconya, loket semakin loket. Hatinya berubah. Tersingkirlah cinta dunia dari hatinya. Tersingkirlah permusuhan, kedengkian. Hilang saja. Karena sudah masuk yang baik-baik, yang kotor keluar. Cara merawat hati dengan Quran, ayat yang menarik hati kita, yang kita tergugah dibuatnya, baca dan dibaca. Muslimat zaman dulu lain membaca satu ayat saja berjam-jam dibacanya. Cerita muslimat sama Rasulullah SAW di malam hari ini patroli itu apa? Udah berjalan di perumahan, di lorong, di jalan-jalan penduduk di Madinah. Rumah iko dilihatnya, basoboklah dengan rumah muslimat. Muslimat itu baca Quran satu ayat saja, menangis dan berdoa. Ini ibu baca
menangis baca, ya Allah, aku ingin seperti ini ya Allah. Aku ingin nanti kematianku ini dijaga malaikat ya Allah. Jangan aku dilepas ya Allah, jangan aku dibiarkan sendiri ya Allah. Tidak mampu aku itu ya Allah. Aku ini lemah ya Allah. Nangis wak. Nanti datang malaikat berkerumun. Oh hebatnya ibu Nurul Huda aku cinya. Di jempolnya ibu, di like-nya. Tahu ibu jempol dengan like-nya. Cita anak-anak sebenarnya tuh. Ya, lah itunya ya. Baik. Jadi Nabi Muhammad lalu di depan rumah seorang muslimat dibacanya satu ayat saja, tapi dengan genangan air mata. Rasulullah mendengar di luar, menangis menungai. Nabi Muhammad menangis, yang dalam rumah menangis pula. Yang dalam rumah dah tahu ya Nabi Muhammad ada di luar. Tahu ya? Subhanallah. Jadi salah satu kaidah membaca Quran dalam bulan Ramadan, ndak perlu banyak-banyak dibaca do. Bacalah satu ayat dua ayat, tapi dihayati maksudnya. Yasin tuh pilihlah ayat-ayat yang kita kira-kira dapat mengetuk pintu hati kita supaya terbangun dari kelalaian. Bacalah. Banyak tuh dalam Yasin tuh. Banyak tuh. Nah, ayat yang dibaca ibu tadi yang terjadi zaman Rasulullah, ayat yang dibaca ayat 1 surah Al-Ghasyiyah. Apa tuh ayatnya? Surah Ghasyiyah itu apa awalnya? Surah Ghasyiyah sebelum Ghasyiyah itu surah A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Di bawah apa? Apa? Itu bawa Quran. Kalau bukan kan lebih lihat tuh buka Quran. Iyalah, kan disuruh bawa Quran. Insya Allah ya, jangan lupa. Lah kayaknya di Malaysia, di Brunei orang pengajian bawa Quran, bawa rehal, rehal surah. Sesudah surah Al-A'la, surah Al-Ghasyiyah, hal ataka hadisul ghasyiyah. Itulah dibaca ibu tuh. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Hal ataka hadisul ghasyiyah, nangisnya. Sudah datangkah kepadamu cerita hari kiamat? Itu maksud ayat tuh. Tahukah kamu hari kiamat itu macam mana? Hal ataka, sudahkah datang kepadamu hadisul ghasyiyah, cerita hari kiamat? Lah sampai tak itu bahasa mana? Tuh pakai aja baru. Enggak apa deh ya, mau ambil ya. 20 tahun pula sinan. Bertunggu aja tinya. Tahu enggak? Enggak ya. Tahu enggak hari kiamat itu? Ibu tahu deh hari kiamat ini sangat sondia. Ibu tahu enggak hari kiamat itu macam mana? Yang ditanya siapa sebenarnya? Hal ataka, wahyu dibawa siapa? Siapa membawa wahyu itu? Jibril. Nah ditanya itu siapa? Nabi Muhammad. Dan setiap umat ini, setiap orang ditanya, hal ataka hadisul ghasyiyah, ibu tahu nggak hari kiamat itu macam mana? Kalau orang itu tahu hari kiamat itu macam mana, penuh masjid kok. Udah tokoh hari kiamat dulu. Karena di antara yang selamat nanti dari kiamat pencinta masjid. Dijamin pencinta masjid dijamin selamat. Dalam hadis, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya terpaut di rumah Allah. Terpaut karena salat, terpaut karena pengajian, karena wirid. Itulah ayat dibaca oleh muslimat tadi, hal ataka hadisul ghasyiyah. Tahukah engkau tentang hari kiamat itu macam mana? Nangisnya, terbayangnya dirinya, terbayangnya keluarganya. Sinan nafsi-nafsi. Pernah Aisyah bersama Rasulullah berbaring di atas haribaan, di atas ribu Nabi Muhammad.
menunjukkan mesra ya. Lalu Aisyah menangis, tetesan air matanya membasahi muka Rasulullah. Apa itu pikir Aisyah? Ya Rasulullah, adakah suami mengingat istrinya nanti di sana? Adakah kekanda mengingat adinda nanti di sana? Di sana itu di mana? Di akhirat. Masya Allah. Dia gembira bersama suaminya. Tentulah gembira ya. Rasulullah lagi suaminya. Tapi tokoh hari kiamat, ya Rasulullah, adakah kekanda nanti teringat adinda nanti di sana? Apa nyari Muhammad? Ada 3 keadaan tidak ingat orang lain. Berapa? 3 kondisi, 3 situasi tidak ingat orang lain, diri saja yang ingat. Pertama, waktu amal ditimbang. Ditimbang. Subhanallah. Ada ayat dalam Quran, faman ya'mal misqala dzarratin khairan dulu. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Angkat akan ditimbang walaupun sebesar zarah, sebesar abu. Kalau orang Kuala Lumpur habuk katanya, itu abu sebesar atom, dinilai itu akan ditimbang tuh. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Kalau timbangan amalnya baik, berat, lebih banyak, senanglah dia di sini. Waman khaffat mawazinuhu, siapa yang ringan amal salehnya, fa ummuhu hawiyah, jodohnya neraka. Nauzubillah. Nerakalah bagiannya. Kata Rasulullah, waktu amal ditimbang, tokoh orang lain dah. Suami tidak ingat istri, istri tidak ingat suaminya, anak-anak pun tidak peduli. Yang kedua, waktu menerima buku. Kita hidup kan buat buku. Hidup ini membuat buku. Kalau 60 tahun umurnya, lahir di situ. Kecuali umur sebelum balik ya. Kita kerja buat buku. Hari kok jam berapa ibu tu bangun, lahir dalam buku ya. Sebelum dia tidur, apa niatnya nak tidur, apa dibaca, lahir dalam buku ya. Lepas itu bahasa Malaysia. Sesudah itu ibu sholat, patutnya bangun tidur sholat 2 rakaat ya paling kurang ya. Kemudian ibu sahur, subuh, ibu itu berangkat ke Nurul Huda. Lahir dalam buku tuh, lahir dalam bukunya. Subhanallah. Kata Rasulullah, waktu menerima buku, tokoh orang lain dah. Karena buku itu akan dibaca, akan disemak, akan dilihat, akan dinilai. Kalau isinya elok, alhamdulillah, senanglah dia. Kalau isinya tidak elok, menyesal. Saat saya sesal tiada berguna lagi, tidak berguna lagi. Duduk di sikoko, menghapus isi buku yang tidak elok. Duduk dalam majelis ilmu, lembaran-lembaran yang jelek itu dipadam itu. Subhanallah. Maka dalam hadis, siapa yang rajin dulu dalam majelis ilmu, lancar jalannya ke jannah. Ndak dibuka saja buku leh. Tengok kulit, ibu Nurul Huda ini, yo, masya Allah. Lewat bu, yang malaikat tuh. Alhamdulillah. Jadi kondisi kedua, Indo tokoh orang lain waktu menerima buku amalan. Kondisi ketiga, waktu meniti sirat. Meniti siratal mustaqim. Orang pencinta Al-Quran, ibu yang tergolong pencinta Al-Quran, pencinta wirid Yasin, insyaallah, Quran akan membawa ke surga. Ibu sendiri dah. Malaikat dalam ayat tadi, malaikat menyelamatkannya nanti di sana.
Nahnu awliyaukum, ayat 31 tadi, kami ini membantu ibu fil hayatid dunya wa fil akhirah, di dunia akhirat bu, bukan dunia saja. Jadi di sana nanti ini ibu surang menyeberang dah. Itulah hebatnya manajemen Allah, pengurusan Allah, cara Allah mengurus hambanya. Kalau dia banyak amal dah, benar. Hah? Islam ni. Oh, Kalau dia banyak amal dah, itu berarti apa dia malaikat dah. ditolong ini ya. Yang penting jangan terlalu berat dosanya. Kalau berat dosanya, itu gunanya awak hadir dalam majlis ilmu, baca Quran, saum Ramadan. Orang yang puasa Ramadan katanya dengan iman dan ihtisab katanya hapus dosanya terdahulu. Semua amal saleh itu menghanyutkan dosa. Dari ayat dalam surah Hud, semua amal saleh itu menghanyutkan dosa. Innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Amal saleh itu semuanya menghanyutkan dosa, memadam dosa, melenyapkan dosa. Boleh dilihat nanti surah Hud. Tunggu nanya bawa Quran ya. Insyaallah ya. Insyaallah. Surah Hud ini sebelum surah Yusuf. Sebelum surah Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 114 surah Hud, halaman 234. Cantik nomor halamannya berapa? 234. 234. Tapi mushaf yang sama dengan ini kok lain. Lo mushaf itu lain, lo halamannya cetakan ini cetakan Madinah. Cetakan Madinah. Halaman 234 ayat 114. Ayatnya pendek. Innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Amal saleh itu akan memadam dosa. Ayat berapa? 114. Surah Hud. Surah Hud. Innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Amal saleh itu akan menghapus segala kejahatan. Lupa tengok jam tadi, jam berapa mulai. Tapi masih stabil ya, masih yo. Yang jelasnya banyakkanlah membaca suratul Ikhlas. Kalau tidak sempat khatam Quran, baca selawat, baca istighfar, doa, mendoakan orang lain. Jangan diri saja yang didoakan. Kan minggu lalu dah dicadangkan kalau bisa lain tidak namu-namu jemaah pengumpulan kok. Nomor 1 Ibu Lili binti Apoha. Dengan bintinya tuh namanya nama ayah paling kurang. Lain enggak lain daftar ya. Jadi yang menyampaikan tausiah ceramah pun bisa membacanya. Ibu ini. Amin ya malaikat. Kan ada disebut dalam buku ada namanya Abu Darda. Lebih 300 nama sahabatnya disebutnya waktu tahajud. Nampak dia Ummu Darda, istrinya Ummu Darda kan. Bang katanya, abang sobui saya isunya. Iyalah ya suaminya. Lotih adanya. Lotih apa? Setiap aku sebut nama sahabatku tuh malaikat mengaminkan. Bapak juga dapat seperti itu katanya. Lotih lainnya. Itu amalan yang sangat bagus dibudayakan sepanjang Ramadan. Saling mendoakan. Baca saja 10 orang semalam, dah 7 malam dah 70. Contohnya lah ya. Contohnya. Kita benian nak baca kalau 20 orang semalam. Malam itu dari nomor 1 hingga 20 dibacanya. Besok 21 hingga 40. Kalau ada 100 orang, kalau 20 orang semalam, kalau 5 malam berapa? Lah 100 lo amin malaikat malaikat yang menjaga kita kok tahu kalau ada sahabatnya jemaahnya yang mendoakan seseorang itu. Itulah amalan yang mungkin di sekolah itu ceritanya yang belum membudaya, belum diamalkan di awal oleh. Paling-paling kalau minta istighfar, astagfirullahaladzim. Itu surang saja. Suami tidak dapat. Kalau istri beristighfar,
Kalau suami beristighfar astagfirullahaladzim, istrinya tidak dapat. Nah, itu maka sahabat pernah menanya Rasulullah, macam mana nanelok beristighfar tuh sahabat? Kaifa nastaghfiru ya Rasulullah? Cara terbaik untuk beristighfar macam mana? Kata Rasulullah, bacalah Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Lain risiko tuh. Lain risiko. Allahumma ighfir lana, coba baca. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sudah kita baca pokoknya 20 orang. Ya Allah, ampunlah dosa kami. Allahumma ighfir lana warhamna, rahmatilah kami ya Allah. Wa tub alaina, terimalah taubat kami ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim. Ini puji dan sanjung kepada Allah. Engkau maha penerima taubat, engkau bersifat rahim ya Allah. Itu yang diajak Rasulullah kepada sahabat. Waktu sahabat bertanya, macam mana istighfar yang terbaik? Sebenarnya istighfar itu banyak sebenarnya, banyak. Tapi inilah diantara pilihan yang bila kita baca sehari dapat. Diniatkan untuk semua jamaah pengajian, diniatkan untuk ahli keluarga masing-masing, diniatkan untuk penduduk kampung, kejorongan, kenegarian, kecamatan, bahkan semua umat Islam diniatkan. Minggu lalu ada ibu bertanya di sini, mana ibu tuh? Umrah ya? Apanya pertanyaan ibu? Macam mana kalau kita beristighfar untuk muslimin muslimat miang? Sudah disebut namanya. Orang yang beristighfar untuk muslimin muslimat dapat nilai sebanyak muslimin muslimat. Lai tanya jumlahnya. Udah tolok betong dah. Subhanallah. Siapa yang beristighfar untuk muslimin muslimat dapat nilai, dapat pahala sebanyak jumlah muslimin muslimat. Tapi tidak dapat amin malaikat. Nak dapat amin malaikat mesti sebut satu-satu. Sebut seorang. Ibu ini, ibu ini, ibu ini. Mesti sebut. Kau boleh lengkap dengan nama ayah, karena dalam Islam dianjurkan seperti itu ya. Kalau ibu Lili memang ramai orang nama ibu Lili. Mungkin di Pinaga lagi ya, mungkin di Pasaman Timur lagi ya, mungkin di Malaysia, di Jawa, Lili mana? Yo, kau salah alamat pula kok? Ini banyak. Jadi sama-samalah kita amalkan ya istighfar tadi. Sebelumnya kita sebut namanya saat yang terbaik berdoa dan istighfar di bulan Ramadan sebelum berbuka puasa. Sebelum berbuka puasa duduklah 5 menit, 10 menit. Kalau nak baca surah Ikhlas baik sekali. Nak beristighfar istighfar yang tadi, insya Allah nanti kalau sempat minggu depan akan di print ya kertasnya. Kalau mau datang, kami dah ada grup WA sebenarnya di Siko, tapi sampai orang baru anggota ya. Yang ada WA. Ibu-ibu ada punya HP, punya apa? Tidak apalah. Minta kepada ibu yang punya HP mana doa tu ya. Itu bisa di print, pergi ke fotokopi, tolong print. Bisa di print dari orang tu. Dari WA bisa di print dan bisa di fotokopi sebanyak jumlah jemaah. Insyaallah ya. Doa ada. Bekal punya WA upload, ABD WA upload waktu ya. Gilo loh di WA. Ndak selawat leh, ndak istighfar leh. Jadi barang. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya tanyakan, Pak, apakah malaikat ini masih mengawasi kita waktu di kubur? Waktu? Dalam kubur. Iya, itu ayatnya tadi. Waktu hidup, waktu nak bertarung dengan maut datangnya di kubur. Dia pada masa dicarinya nanti, diuruhnya, dibawanya ke surga.
Begitu dalam tafsirnya, Bu. Tafsir ayat 31 surah Fussilat tadi, nama tafsirnya tafsir Qurtubi namanya. Kalau ustaz-ustaz tahu tuh. Tafsir Al-Imam Qurtubi, 20 jilid tafsirnya. Bahasa Arab. Disitulah disebut tafsir kepada nahnu auliyaukum fil hayati dunya fil akhirah. Orang beriman itu akan diurus Allah kehidupannya waktu di dunia, waktu nak meninggal, dalam kubur, hari berbangkit, hari berhisab, sampai ke istananya di jannah dibawa malaikat. Begitu cara Allah mengurus orang beriman. Kita ini diurus Allah. Allah mengurus kita melalui malaikat, melalui sahabat. Nampak kawannya semangatnya, nampak kawannya semangatnya. Wah, ibu ini ada, ibu ini ada. Ini perlu. Sahabat salehah perlu, sahabat saleh perlu, kumpulan perlu, persatuan perlu. Karena kita disuruh berkumpul demi ketaatan kepada Allah. Memang diurus. Jadi bukan seorang. Ibu itu bukan seorang, bapak itu bukan seorang, bukan sendiri. Tandanya apa? Tandanya orang itu dipilih Allah untuk datang ke rumahnya, dipilih Allah untuk membaca kitab sucinya, dipilih Allah untuk salat, untuk zikir, dan dijauhi dari yang tidak elok. Kalau yang tidak elok bercampur dengan elok, nanti jangan-jangan rusak sadeh. Apanya orang awak? Rusak apanya? Rusak apa sebelangunya apanya? Rusak madu. Apanya? Rusak madu sebelangu dek. Setitik apa kata? Ya? Apanya? Ataupun gara-gara setitik contohnya lah apa? Setitik racun, rusak periwak pula. Rupa madu sebelang susu. Karena setetes apa katanya? Setetes apa dalam istilahnya? Dek setitik katalah racun atau biso rusak susu sebelango. Iko banyak sih racun. La ilaha illallah. Jadi harus hati-hati ya. Banyak di siko. Bisa menghapus dosa sebulan puasa. Bisa menghapus dosa seumur hidup. Licin saja. Nyorang Melayu, nyorang mendiang langis sudah nak. Kebetulan bahasa Brunei langis juga. Bahasa Brunei, ya. Kan kadang buka status terlihat yang negatif. Kalau terlihat, astagfirullah, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian jauhi. Terlihat tidak dikira, Bu. Tapi terlihat dan lihat lagi itu dikira tuh. Atau pernah juga dilihat, hapuslah dengan surat Ikhlas, hapus dengan majelis ilmu, hapus dengan doa malaikat, hapus dengan istighfar, hapus dengan amal saleh, hapus dengan sedekah dan lain-lain sebagainya. Pak, tanya Pak. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Di sini saya menanyakan tentang sholat di masjid, ya Pak. Tapi kita tuh jauh rumah kita dari masjid, yang ada musola umpamanya. Ya. Apakah sama masjid dengan musola? Kita sholat berjamaah, sholat tarawih dan sebagainya. Iya, bagus pertanyaan ibu ini. Dalam Islam yang paling dituntut sholat di rumah Allah yang terdekat dengan rumah, walaupun musola. Supaya dia tujuannya apa? Supaya nampak dia orang awak masoji. Kalau pergi jauh, kemana ibu tuh? Pergi shopping, pergi kemana ya orang? Iya. Nampak dia orang, nampak itu dakwah, Bu. Berdakwah secara perbuatan. Niatnya, aku pergi ke musola, aku dekat rumah mendakwah masyarakat, pergi ke musola. Itu niatku nyawa. Jadi dapat ibadat, dapat dakwah. Tapi sesekali tidak apa, pergi kena jauh dah. Tidak apa dah. Tapi dalam Islam pada dasarnya orang itu dianjurkan mengimarahkan rumah Allah yang terdekat dengan rumahnya walaupun musola. Kalau nyupai kenal lain itu kurang disukai di dalam Islam. Tapi tidak salah. Umpamanya sekali seminggu pergi ke Nurul Huda, mungkin pergi ke Masjid Agung, apa? Masjid Agung. Contohnya lah.
Iya, sepanjang jalan suratul ikhlas. Nah, berapa dapat suratul ikhlas nanti? Insya Allah lah ya. Jadi kita tutup dengan tahlil ringkas ya. Insya Allah. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Inni uhibukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.